Warna merahnya cerah banget ya. Ini pasti cocok buat baju si Ade. Astaga, dasar tikus sialan, adonan saya jadi kena pewarna kan. Kalau udah kayak gini kan jadi mubazir. Mas, itu pewarna baju. Apa yang kamu lakukan? Ini semua gara-gara tikus itu, Bu. Jadinya pewarna pakaiannya tumpah ke adonan. Tapi coba lihat deh, Bu. Warnanya jadi cantik banget. Kelihatannya kayak lebih fresh. Kalau warnanya kayak gini, pelanggan pasti pada suka, Bu. Apa kita jualan bolu kukus pakai pewarna pakaian aja, Bu? Sepi banget sih, Bu. Dulu pelanggan sampai antri panjang. Sekarang nggak ada satupun yang mampir. Mas, minum dulu. Jangan terlalu dipikirin. Namanya juga dagang. Ada naik turunnya kok. Kalau cuma turun biasa, aku bisa sabar, Bu. Tapi ini bukan turun lagi. Ini kayaknya jatuh ke jurang. Semua pelanggan pindah ke bolunya Pak Roni. Katanya lebih murah. Tapi bolunya Pak Roni itu cuma menang murah aja, Mas. Kalau soal rasa, jelas bolu kita juaranya. Gak lama lagi mereka pasti bakal sadar. Kalau mereka sadar setelah kita bangkrut dan kelaparan, apa gunanya? Tiap malam aku mikir sampai kapan kita kuat begini. Dagangan gak laku-laku, uang semakin menipis. Mas, tadi bu guru di sekolah bilang besok anak kita harus pakai baju seragam merah. Hah, baju merah? Bukannya dia gak punya baju merah kan? Iya, Mas, dan kita juga gak punya uang buat beli yang baru. Ya Allah, kenapa cobaan ini datang terus-menerus, Bu? Anak kita gak salah apa-apa, tapi malah dia yang kena. Mas, jangan ngomong kayak gitu. Kita cari jalan keluarnya. Kita nggak harus beli baju baru. Ambil aja baju putihnya. Kita warnai aja pakai pewarna pakaian. Iya, itu bisa jadi solusi, Bu. Nanti sepulang jualan, aku mampir ke toko buat beli pewarna merah. Tapi, Bu, gimana kalau dagangan kita nggak laku lagi? Mas, aku percaya sama kamu. Dagangan Mas pasti laku kok. Kalau nggak, kita cari cara lain. Yang penting kita tetap usaha. Jangan menyerah. Kamu selalu bikin aku kuat. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Kita ini keluarga, Mas. Susah, senang, kita hadapi bareng-bareng. Selama kita berjuang, pasti ada jalan kok. Aku bakal coba lagi besok ya. Siapa tahu rezeki kita datang dari arah yang nggak kita sangka. Bu Jihan, itu bolu di sana cuma 3.000 ya? Warna-warni gitu, cerah banget. Jadi ngiler. Daripada beli di Pak Darmin, mending beli di Pak Roni. Iya bener, bolunya Pak Darmin warnanya pucat, kurang menarik kayaknya. Ya walaupun rasanya enak sih, tapi harganya 4 ribuan. Jauh lebih murah Pak Roni. Kayaknya saya mau pindah ke sana aja deh belinya. Iya sama, saya juga. Bolu saya ini nggak cuma soal warna, Bu. Rasanya dijamin enak, nggak pakai bahan pengawet atau pewarna sembarangan. Tapi harganya mahal. Kalau bisa dapat yang murah dan warna-warni, kenapa harus beli yang ini? Meskipun bedanya cuma 1.000, tapi bagi kita kaum ibu-ibu itu tetap mahal, Pak. Iya Pak Darmin, lagian kamu tuh kalau jualan jangan cari untung banyak-banyak. Tuh contoh Pak Roni, gak apa-apa untung sedikit, yang penting dagangannya laris. Ya Allah, bagaimana ini? Apa hari ini daganganku nggak laku lagi? Bu, saya nggak pernah ngambil untung yang banyak. Memang harga pasarannya segitu, Bu. Soalnya kan pakai bahan yang berkualitas. Banyak alasan. Bolu 3.000 aja, enak, empuk dan murah meriah. Buat sarapan, buat cemilan sore, semua suka. Udah, yuk kita kesana aja. Lumayan kan bisa dapat lebih banyak. Aku cuma mau jujur sama daganganku, tapi kenapa rasanya malah aku yang dihukum? Warna merahnya cerah banget ya. Ini pasti cocok buat baju si Ade. Astaga, dasar tikus sialan, adonan saya jadi kena pewarna kan. Kalau udah kayak gini kan jadi mubazir. Mas, itu pewarna baju. Apa yang kamu lakukan? Ini semua gara-gara tikus itu, Bu. Jadinya pewarna pakaiannya tumpah ke adonan. Tapi coba lihat deh, Bu. Warnanya jadi cantik banget. Kelihatannya kayak lebih fresh. Kalau warnanya kayak gini, pelanggan pasti pada suka, Bu. Apa kita jualan bolu kukus pakai pewarna pakaian aja, Bu? Iya sih, Mas, ini cantik. Tapi Mas, ini kan pewarna baju. Kamu yakin ini aman buat dimakan? Aku nggak tahu sih, Bu, aman atau enggaknya. Tapi apa salahnya kan kita coba dulu. Sekali aja, kalau ini berhasil, pelanggan pasti suka. Dan usaha kita jadi nggak bangkrut. Tapi Mas, gimana kalau pelanggan yang sakit gara-gara makan bolu kukus yang kita jual? Yang ada kita bisa masuk penjara, Mas. Bu, aku nggak tahu lagi harus gimana. Tiap hari aku lihat kamu dan anak kita, aku cuma bisa merasa bersalah. Aku nggak bisa kasih makan kalian dengan layak. Sekarang aku cuma mau coba sesuatu yang bikin kita bertahan. Mas, aku ngerti kamu tertekan, tapi caranya jangan begini. Kalau pelanggan tahu kepercayaan mereka hilang semuanya. Kita nggak bisa main-main sama kepercayaan orang mah. Aku cuma pengen mereka beli lagi, Bu. Aku pengen lihat lapak kita ramai. Aku pengen kita nggak malu kalau anak kita tanya, kenapa makan malam cuma nasi sama garam aja. Mas, aku percaya Mas Darmin yang aku kenal nggak akan jual sesuatu yang merugikan orang lain. Kita cari jalan yang lain ya. Iya, kamu benar. Aku buang aja adonan ini. Kita mulai dari awal lagi ya. Mas, kita memang susah sekarang, tapi aku yakin kalau kita tetap jujur, rezeki akan datang dengan caranya sendiri. Ya udah, kalau gitu aku mau ke kamar anak-anak dulu ya.
Maafin aku Bu, kalau aku bohongin kamu, aku akan tetap pakai adonan ini Bu. Aku terpaksa, ini satu-satunya cara biar hidup kita nggak susah terus. Ayo ibu-ibu, bolu kukusnya murah, harganya cuma 3.000 aja, dijamin enak. Pak Darmin, ini warnanya cantik banget. Udah gitu harganya juga turun lagi. Saya mau beli 2 ya. Saya juga Pak, saya mau 3 ya. Anak-anak pasti suka nih, ini uangnya. Terima kasih ibu-ibu, ini bolu kukusnya. Besok saya bawa lebih banyak lagi deh. Kalau suka kasih tahu tetangganya ya Bu. Itu warnanya kok mencolok banget. Jangan-jangan pakai pewarna nggak aman. Semuanya aman kok Pak Roni. Saya nggak akan jualan kalau nggak yakin. Para pelanggan kan pintar memilih. Pintar memilih ya. Tapi aneh aja, bolu kamu tiba-tiba warna-warni begini. Itu terlalu mencurigakan buat saya. Mencurigakan gimana Pak Roni? Warnanya malah menggugah selera loh. Bikin mata kita segar, jadi pengen coba terus. Lagian Pak Darmin ini penjual yang jujur. Dia sudah berpuluh-puluh tahun jualan bolu kukus. Iya bener banget, kita ini percaya sama Pak Darmin. Selama ini bolunya selalu enak. Terima kasih atas kepercayaannya ibu-ibu. Saya cuma berusaha kasih yang terbaik. Terbaik apanya? Jelas-jelas bolunya pakai zat pewarna berbahaya. Pak Darmin, kamu jangan cuma pikir untung cepat ya. Kalau ada yang sakit kena bolu kamu, siapa yang mau tanggung jawab? Pak Roni, jangan sembarangan menuduh ya. Saya dagang bukan cuma cari untung, saya cari rezeki halal untuk keluarga. Semua bahan yang saya pakai aman. Kalau nggak percaya silakan cek ke dapur saya. Udahlah Pak Roni, kalau bersaing itu yang sehat. Jangan saling tuduh kayak gitu. Iya, kita cuma pelanggan kok. Yang penting bolunya enak dan aman. Pak Darmin, ini belum berakhir. Saya akan buktikan kalau omongan saya itu benar. Silahkan Pak, saya nggak takut. Bu, lihat semua uang ini. Semua ini berkat pewarna pakaian yang aku pakai. Coba aja kalau aku nurut sama kamu buat buang adonan itu. Mungkin kita nggak bakal punya uang sebanyak ini. Mas, aku senang banget dagangan kita laku. Tapi kalau pelanggan tahu pewarna itu buat baju gimana? Bu, ini bukan soal kita mau apa. Ini soal kita butuh apa. Kita harus bertahan. Kalau nggak begini, gimana kita bayar sekolah anak-anak? Aku tahu ini salah, tapi kita nggak punya pilihan lain, Bu. Tapi Mas, aku nggak tenang. Rasanya kayak kita dibohongin orang. Padahal mereka udah percaya sama kita. Bu, dengerin aku. Ini rezeki kita. Lagi pula nggak ada yang curiga. Orang-orang cuma lihat bolu kita yang cantik, enak dan murah. Mereka nggak peduli dari mana warnanya. Tapi kalau ada yang sakit gimana Mas? Kalau ada yang tahu dan kita kena masalah, aku cuma takut itu aja. Bu, kamu pikir aku nggak takut? Aku juga khawatir. Tapi aku lebih takut lihat anak kita nangis kelaparan. Aku nggak punya pilihan lain. Tapi apa rasa kenyang anak kita sebanding dengan bohongin orang lain Mas? Apa kamu yakin ini bakal terus aman? Aku nggak tahu Bu. Aku cuma nggak mau anak kita malu karena nggak bisa sekolah. Aku nggak mau kamu nangis karena nggak ada apa-apa di dapur. Ya udah deh Mas. Aku cuma bisa doain. Semoga baik-baik aja. Iya Bu, kita pasti bisa. Yang penting sekarang kita harus fokus. Pak Darmin, ini kok warnanya nempel di tangan saya? Oh, mungkin tangan Bapak basah tadi. Biasanya kalau tangan basah warnanya suka nempel. Tapi kok baunya aneh ya, kayak bau kimia. Ini pewarna makanannya aman kan? Iya, kok ada bau yang gak biasa. Tapi warnanya cantik sih, gak genjreng banget. Kalau saya sih gak terlalu peduli, asal rasanya enak. Ibu bapak tenang aja. Saya selalu pilih pewarna yang aman buat makanan. Ini cuma pewarna biasa. Mungkin baunya ke bawah karena adonan tadi nggak kering sempurna. Kering gak kering, tapi nggak biasa ada bau kayak gini Pak Darmin. Saya udah makan bolu puluhan kali, baru kali ini tangan saya kayak gini. Tapi tadi waktu saya makan rasanya juga beda dari biasanya. Emang enak, tapi kayak ada rasa aneh di belakangnya. Kayak ada sedikit pahit di lidah. Mungkin lidah ibu lagi sensitif aja. Saya pastikan semua bahan saya aman. Kalau nggak percaya, bapak ibu boleh lihat ke dapur saya langsung. Saya cuma minta satu Pak, kalau ini beneran aman ya sudah. Tapi kalau enggak, jangan main-main sama kesehatan orang. Saya nggak mau ada yang kenapa-napa gara-gara makanan yang kamu jual. Aduh, gimana ini? Kok semuanya jadi kayak gini? Kok kelihatannya Pak Darmin panik banget, kayak ada yang disembunyiin. Kalau kayak gini ceritanya, saya jadi nggak yakin kuenya beneran aman. Saya nggak main-main Bu Jihan. Kalau nggak percaya boleh tes bolunya ke lab. Tapi saya yakin ini aman. Pelanggan saya banyak dan nggak pernah ada keluhan. Baiklah, saya akan percaya untuk sekarang. Tapi ingat Pak Darmin, kepercayaan itu mahal. Bu, cepat sini. Ini kenapa cairannya keluar terus Bu? Aku nggak ngerti. Mas, dapur kita kenapa jadi banyak cat tumpah gini? Ini asalnya dari mana? Jangan-jangan dari bolu kukus itu. Iya, ini dari bolu yang lagi aku kukus. Semua warna bolunya kayaknya mencair. Padahal tadi kukusannya nggak apa-apa. Tapi entah kenapa malah bocor kayak gini. Mas, ini gak normal. Cairannya banyak banget sampai kayak banjir gini. Aku nggak tahu ini kenapa bisa terjadi. Aku udah ikut takarannya kayak biasa Bu. Aku yakin nggak ada yang salah. Tapi malah begini. Apa gara-gara pewarna itu?
Mas, aku udah bilang dari awal, pewarna itu buat baju, bukan buat makanan. Sekarang lihat akibatnya, bolunya nggak cuma rusak, tapi malah bikin dapur kita kayak kolam cat. Bu, aku cuma pengen dagangan kita laku. Aku cuma pengen kita nggak kelaparan. Tapi kenapa malah jadi begini? Mas, ini nggak bisa diterusin. Kita harus berhenti. Kalau sampai ada orang tahu soal pewarna itu, kita bisa kena masalah besar. Kalau kita berhenti, kita mau makan apa, Bu? Besok anak kita minta uang jajan. Kita kasih apa? Aku cuma pengen kita bertahan hidup. Mas, bertahan hidup itu penting, tapi nggak pakai cara yang salah. Alam udah ngasih teguran, Mas. Kita nggak bisa terus kayak gini. Ya udah, mendingan sekarang kita bersihkan dapur ini ya. Pak Darmin, itu kok rumah kamu kayak kebanjiran pelangi. Enggak ada apa-apa kok, Bu. Ini cuma dapur bocor lagi diberesin. Bocor, tapi warnanya kayak cat tembok, Pak. Cairannya cerah banget. Emang kamu masak apa sampai jadi begini? Ini saya lagi kukus bolu, Bu. Gak taunya kukusannya bocor. Kalian gak usah khawatir, nanti juga berhenti. Kok baunya kayak bau kimia ya? Bukan bau bolu biasanya. Pak Darmin, ini aman gak? Jangan-jangan. Aman, Bu, aman. Saya jamin gak ada masalah. Tapi kok nggak masuk akal, cairannya kayak cat tembok, terus banyak banget sampai banjir gini. Kalau ini dari bolu, berarti bolunya juga nggak benar dong. Bu, ini cuma kecelakaan kecil. Saya janji besok gak bakal begini lagi. Kecil gimana? Cairan ini udah sampai ke jalan. Besok-besok jangan sampai mencemari lingkungan ya. Kalau ada yang sakit gimana? Ini sih pasti ada yang nggak beres sama dagangannya. Jangan-jangan bolu yang dia jual selama ini pakai bahan yang aneh-aneh. Bu, tolong jangan berprasangka buruk dulu. Saya cuma butuh waktu buat beresin ini semua. Nggak ada yang salah dengan bolu saya. Kalau memang nggak ada yang salah, kenapa kamu begitu panik, Pak Darmin? Udahlah Bu Jihan, mending sekarang kita pulang dulu. Besok kita selidiki lagi. Pak Darmin, ini apaan? Bulunya keras banget, kayak batu. Mau digigit aja nggak bisa. Masa, Pak? Mungkin itu kebetulan aja. Saya ganti yang baru ya. Pak Darmin, ini saya juga mau komplain. Bolunya keras banget. Gigi anak saya aja tadi hampir patah gara-gara makan bolu ini. Aduh, maaf Bu, saya ganti aja. Mungkin ada kesalahan waktu masak. Kesalahan gimana? Ini bukan bolu biasa, Pak. Rasanya juga aneh, kayak ada bau kimia. Pak Darmin, jujur aja, kamu pakai bahan apa buat bolu ini? Jangan-jangan ini nggak aman buat dimakan. Jangan-jangan kecurigaan saya selama itu benar. Bu, saya cuma pakai bahan biasa. Saya nggak tahu kenapa bisa keras begini. Pak, jangan bohong. Lihat tuh bolunya. Semua bolunya jadi batu. Ini jelas ada yang gak beres. Kamu yakin mau jualan bolu itu terus? Kamu gak mikir kesehatan pelanggan? Saya nggak mau tahu. Uang saya harus balik sekarang. Anak saya bisa celaka kalau makan ini terus. Bu, tolong sabar. Saya benar-benar nggak tahu kenapa jadi begini. Saya ganti aja yang baru ya. Buat apa diganti kalau bahannya aja udah aneh? Pak Darmin, ini gak bisa dibiarkan. Kalau ada yang sakit gara-gara bolu kamu, siapa yang mau tanggung jawab? Saya nggak mau beli lagi di sini. Lebih baik saya beli ke tempat Pak Roni aja. Setidaknya bolunya beneran bolu, bukan batu kayak gini. Apa ini hukuman? Karena aku terlalu serakah. Loh, mixerku. Ini kenapa jadi keras kayak batu? Ini aneh. Bu, cepet kesini. Mas, kenapa lagi? Kamu kok suka banget sih teriak-teriak? Loh, itu mixernya kenapa bisa begini? Ini gak normal. Aku juga nggak tahu. Semuanya baik-baik aja tadi malam. Mas, lihat ini. Semua peralatan dapur kita rusak. Adonan juga mengeras. Ini bukan kebetulan. Ini pasti ada hubungannya sama bolu-bolu itu. Tapi aku nggak punya pilihan lain, Bu. Kita harus bertahan hidup. Tapi ini gak wajar, Mas. Kamu udah tahu pewarna itu buat baju. Lihat apa yang kamu dapat sekarang. Bu, ini kenapa tanganku? Mas, tangan kamu. Apa yang terjadi? Gak mungkin. Ini pasti cuma efek samping. Gak mungkin. Mas, hentikan semua ini. Kamu harus berhenti jual bolu itu. Kalau enggak, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kita. Bu, aku cuma pengen kita bisa bertahan. Aku nggak tahu kalau ini bakal jadi begini. Mas, ini aja. Kamu harus bertobat sebelum semuanya terlambat. Aku nggak bisa terus begini. Mas, kamu mau kemana, Mas? Tunggu. Bu, aku nggak bisa ngerasain tangan ini. Berat banget. Aku nggak bisa ngerti kenapa ini terjadi. Mas, ini makin parah. Tangannya udah kayak batu semua. Apa ini karena pewarna itu? Aku cuma mau jualan, Bu. Aku nggak tahu bakal jadi kayak gini. Aku nggak mau seperti ini, Bu. Mas, kamu harus ke dokter. Kita cari bantuan sekarang juga. Pak Darmin, ini rumahmu kenapa? Cairan aneh ini bau banget. Dan tangan kamu kok kayak jadi batu? Bu Jihan, tolong saya. Badan saya makin berat. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Pak Darmin, ini azab ya? Jangan-jangan bolu yang selama ini kamu jual ada yang nggak beres? Bukan ajab. Saya cuma mau cari uang buat keluarga. Saya nggak sengaja. Saya terpaksa.
Mas, apa ini balasannya? Mas, tolong kamu harus bertahan. Bu, aku cuma mau kamu dan anak-anak nggak kelaparan. Aku salah, maaf, maafin aku. Pak Darmin, dia udah jadi patung. Ya Tuhan, apa ini balasannya? Mas, kenapa semua jadi begini? Jadi benar ya, dia pakai pewarna pakaian baju buat bolunya. Saya masih nggak percaya dia sampai begitu. Iya, saya juga baru tahu dari cerita orang-orang. Asal Pak Imron tahu, sekarang dia berubah jadi patung depan rumah. Azab itu nyata. Cukup, kalian gak perlu ngomongin Mas Darmin lagi. Dia udah gak ada di sini. Apa kalian gak capek membicarakan kesalahannya? Bu Lela, kami bukan mau menjelek-jelekin, tapi kejadian ini harusnya jadi pelajaran buat semua pedagang. Jangan pernah curang, walau kondisinya sulit. Bu Lela, kami tahu ini berat buat kamu, tapi ini kenyataannya yang nggak bisa disangkal. Semua orang di pasar ini juga sedih, termasuk saya. Kalian gak tahu apa yang kami lalui. Mas Darmin cuma mau kami bisa makan. Saya akui dia salah, tapi dia bukan orang jahat. Dia cuma terdesak. Kami ngerti Bu Lela, tapi apa yang dia lakukan juga membahayakan orang lain. Pewarna itu gak cuma salah, tapi bisa bikin orang sakit. Itu yang bikin kita semua marah. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Tapi tolong jangan marah sama kami. Kamu harus terima kenyataan ini. Iya, saya sudah menerima semuanya dan saya akan mencoba mengikhlaskan semuanya karena saya sadar ini memang kesalahan suami saya.